Nomor yang selanjutnya, yang keenam adalah pas banget nih, aku naruh ini di list ke nomor 6 dan nomor teleponnya adalah 666 666 6666. Halo Ce, ketemu lagi kita. Apa kabar kalian? Sehat kan? Oke Ce, jadi di video kali ini aku mau membahas sesuatu yang berbeda dari video-videoku yang sebelumnya. Kalau biasanya aku menceritakan tentang suatu cerita atau suatu kejadian, kali ini aku mau membahas tentang nomor telepon terkutuk atau nomor telepon yang dipercaya beberapa orang sebagai nomor telepon yang terkutuk. Yang mana katanya, kalau misalnya ada orang yang berani menelpon ke nomor-nomor yang akan aku sebutkan di video kali ini, mereka akan mengalami kejadian yang menyeramkan atau bahkan kejadian yang sial ataupun membawa petaka ataupun hal fatal gitu ya. So yaudah, kalau yang mau tahu apa-apa saja nomor telepon tersebut, stay tune ya kemana-mana, kita langsung mulai ke video. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke nomor telepon yang pertama. Nomor telepon yang pertama adalah 100000000. Nomor ini dipercaya sebagai nomor telepon terkutuk karena katanya bisa membawa sial. Bahkan katanya kalau misalkan si penelpon tersebut tidak segera mengajak 15 orang untuk menelpon ke nomor telepon yang sama, katanya dia akan segera lenyap dari bumi ini. Serem juga ya. Jadi gini Ce, anggaplah ada seorang penelpon yang kita sebut aja A. A ini nelpon ke nomor terkutuk ini. Nah, kalau misalkan si A ini tidak langsung mengajak teman-temannya untuk menelpon ke nomor yang sama juga, nah dia akan mengalami kejadian yang sial itu tadi, yang katanya akan segera lenyap dari bumi itu. Dan katanya di luaran sana itu ada yang percaya dengan nomor ini gitu. Jadi dia mengajak teman-temannya juga untuk menelpon ke nomor yang sama gitu. Ngomongin soal mengajak 15 orang untuk menelpon ke nomor yang sama, aku jadi keinget zaman aku sekolah dulu. Aku tuh sering banget dapet SMS yang berisi tentang SMS kutukan. Bener. Jadi aku dulu pernah dapet SMS, salah satu yang aku inget aja ya. Aku pernah dapet SMS yang isinya itu adalah lirik lagu dari Gaby, kalau nggak salah Gaby apa Gaby gitu ya. Pokoknya yang lagunya itu Tinggal Kenangan. Nah, kalian anak 2000-an nih pasti nggak asing dengan lagu itu, karena itu dulu lagunya viral banget kan, Ce. Jadi kayak apa ya, seakan-akan lagu itu tuh membawa vibes yang mengerikan, karena ya katanya sih ada insiden di balik lagu itu. Katanya lagu itu dibuat untuk mengenang pacarnya yang mengalami insiden itulah, pokoknya gitulah katanya gitu kan. Nah, jadi gara-gara omongannya sudah menyebar kemana-mana ini, mungkin itu gosip lah ya gitu ya. Jadi vibes-nya itu sudah terasa gitu di setiap orang. Jadi kalau orang denger lagu itu berasanya kayak serem banget ya lagu ini gitu loh, Ce. Nah, jadi dulu aku dapet lah, Ce, SMS itu kan tentang lirik lagu itu kan. Terus di bawahnya ada tulisan kayak gini, kalau kamu tidak meneruskan SMS ini ke 20 orang, kamu akan mengalami hal sial bla 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 segala macem. Nah, karena dulu aku sangat polos ya. Jadi aku tuh percaya Ce, karena dulu gosip tentang lagu itu sangat-sangat kuat gitu ya. Jadi ya parno duluan dan akhirnya aku kirim. Oke Ce, nomor yang kedua adalah 7777777. Jadi nomor 7-nya ada 7 kali. Di tahun 1990, konon katanya ada legenda yang menyebutkan kalau nomor 7777777 ini adalah nomor untuk menelpon Mr. Gepeng. Kenapa disebut Mr. Gepeng? Karena memang bentukan dia itu gepeng dan tinggi katanya. Konon katanya Mr. Gepeng ini dulu meninggal karena terhimpit pintu kamar mandi, tapi ada juga yang bilang katanya dia itu terhimpit pintu elevator, pintu lift. Memang dari dulu legenda Mr. Gepeng itu sudah sangat terkenal, Ce. Aku dulu pernah denger cuman lupa ya, jadi aku pengen cari tahu dulu di internet kira-kira apa lagi gitu penyebab si Mr. Gepeng ini meninggal gitu. Jadi kita siapa tahu mendapatkan ilmu baru gitu ya. Oke Ce, jadi Mr. Gepeng itu adalah salah satu urban legend Indonesia yang cukup terkenal terutama di daerah Jawa.
Malah ada juga katanya ya, menurut cerita yang beredar nih versi lain ya, katanya Mr. Gepeng ini adalah sosok korban dari kejadian kecelakaan. Jadi katanya dia tuh pas kecelakaan itu badannya gepeng kayak kelindes gitu. Dan katanya Mr. Gepeng ini muncul di malam hari, biasanya di jalanan yang sepi atau deket rel, tikungan, jalur rawan kecelakaan, atau sering muncul ke pengendara malam gitu. Oh my god, serem banget ya. Terus katanya ciri-ciri Mr. Gepeng ini adalah tubuhnya aneh atau tidak normal, gerakannya kaku atau nggak wajar, kadang-kadang nggak langsung kelihatan seram tapi makin lama terasa ganjal. Oh mungkin bisa jadi pada awal dia muncul itu kelihatannya kayak biasa aja, nggak serem, tapi lama-lama dia bisa dia bisa menunjukkan wujud aslinya. Nah gitu, pokoknya kalian jangan berani-berani menelpon ke nomor ini kalau kalian nggak mau ketemu Mr. Gepeng. Oke, lanjut ya. Nomor yang ketiga adalah 9999999. Nomor ini katanya berasal dari negara Thailand. Konon katanya, jika ada orang yang menelpon ke nomor ini, maka semua permintaannya akan dikabulkan. Tapi, semua itu harus dibayar dengan nyawa si penelpon. Artinya apa? Keinginan yang diwujudkan itu bersifat tidak lama. Gitu. Jadi kalau punya permintaan nih, ini gitu, misalkan nelpon nih ke nomor ini, aku minta rumah gini, ya mereka kan kabulkan rumah itu. Tapi ya ujung-ujungnya ya si penelpon itu harus membayar dengan nyawanya. Jadi nggak semerta-merta, nggak semena-mena dia dapet gitu-gitu secuma-cuma itu gitu loh. Jadi mereka harus barter gitu ibaratnya. Waduh, ngeri amat ya. Kalau misalkan punya permintaan nih, mending cari tahu sendiri dan usaha sendiri aja, jangan nelpon ke nomor ini karena bahaya ya cek. Karena kalau kita punya keinginan tapi ujung-ujungnya dibayar nyawa, sama aja bohong. Apa yang mau dirasakan, apa yang mau dinikmati, nggak ada kan, sama aja bohong gitu. Mending usaha sendiri dengan keringat sendiri gitu kan, kita bisa mewujud apa yang kita mau dan kita bisa menikmati itu sampai kapanpun. Udah, that's it, cukup gitu. Itu adalah pesan bijaknya. Next. Oke, nomor yang keempat adalah 531-3529-2569. Nomor telepon ini katanya dipercaya oleh orang-orang sebagai nomor yang terhubung dengan hantu Momo. Kalian tahu hantu Momo nggak? Itu dulu pernah viral juga tuh di tahun 2019-2020 kalau nggak salah. Itu dulu viral banget. Dan emang bentuknya serem banget sih. Karena aku tidak terlalu tahu ya dengan cerita di balik hantu Momo ini, mari kita cari tahu dari internet, oke? Jadi katanya Momo itu awalnya adalah gambar patung seni awalnya, dan dia katanya bukan hantu asli. Nah, wajahnya itu ya bentuknya adalah matanya besar melotot, terus senyumnya lebar menyeramkan, lebarnya tuh kayak nggak wajar gitu loh, sampai sini, nih sampai sini. Pokoknya lebar banget gitu, dan tubuhnya tuh kurus dengan tangan yang panjang. Ya memang saking kurusnya tuh kayak tulang doang gitu loh. Oh ternyata Momo ini dulu viral sekitar tahun 2018 sampai tahun 2019. Tuh gak saya meleset setahun ya. Jadi katanya asal mula viralnya si hantu Momo ini adalah, katanya dulu ada akun WhatsApp ya bernama Momo. Jadi memang akun WhatsApp ini pakai fotonya si Momo dan namanya Momo gitu. Katanya si akun WhatsApp yang bernama Momo ini ya, dia tuh suka ngasih pesan aneh atau mengirimkan pesan yang aneh ke orang-orang. Terus dia juga menyuruh untuk melakukan hal yang berbahaya dan bahkan hal yang mengancam. Nah dulu itu ada istilah yang disebut sebagai Momo Challenge. Jadi Momo Challenge itu adalah challenge yang mengharuskan kita, maksudnya bukan mengharuskan kita kalian, enggak, itu bahasanya aja mengharuskan kita. Jadi maksudnya Momo Challenge itu adalah mengharuskan orang untuk menelpon si Momo gitu. Terus nanti lihat nih respon si Momo seperti apa ketika sudah ditelepon gitu. Itu namanya Momo Challenge. Nomor yang kelima adalah 073-499-9999. Konon katanya jika kita menghubungi nomor ini, kita akan menelpon sosok yang sama persis dengan diri kita atau doppelganger. Kalian tahu doppelganger? Kalian sudah pernah tahu kasus doppelganger? Kalau misalkan kalian belum tahu apa itu doppelganger, apa itu kasus yang pernah terjadi soal doppelganger, kalian bisa tonton videoku yang ini. Jadi maksudnya kalau misalnya kita nih menelpon ke nomor ini ya, maka kita seakan-akan sedang menelpon sosok yang mirip dengan diri kita. Jadi suara si penerima telepon itu suaranya mirip sama suara kita
Jadi suaranya mirip, cara ngomongnya mirip, nada ngomongnya mirip lagi mirip, intonasinya mirip, pokoknya semuanya benar-benar mirip, sama banget kayak kita yang nelpon gitu. Ya benar-benar kayak doppelganger, kayak kembaran gitu. Tapi itu bukan kita dan bukan kembaran manusia ya, kembaran sosok yang menyerupai penelpon. Nomor yang selanjutnya, yang keenam adalah pas banget nih, aku naruh ini di list ke nomor 6 dan nomor teleponnya adalah 666666666. Dari nomornya aja aku yakin pasti kalian sudah bisa menebak ini nomor apa. Angka 666 adalah angka yang dikaitkan sebagai angka iblis atau angka setan. Jadi konon katanya kalau ada orang yang menelpon ke nomor ini, dia akan mendengarkan suara yang menyeramkan seperti suara iblis atau setan. Jadi kalian jangan menelpon ke nomor ini kalau kalian tidak mau mendengar suara iblis dan setan. Oke, nomor yang terakhir atau nomor yang ketujuh adalah 09044444444. Nomor ini dikenal sebagai nomor Sadako. Kalian tahu Sadako nggak? Sadako adalah hantu Jepang yang bentuknya itu benar-benar mengerikan. Konon katanya, jika ada orang yang berani menelpon ke nomor Sadako ini, si penelpon akan mendengar suara yang aneh. Dan konon katanya, hantu Sadako itu akan mengincar nyawa yang menelponnya. Ngomong-ngomong soal angka 4, memang angka 4 ini dipercaya di negara Jepang sama negara Cina adalah sebagai angka sial. Mereka tuh memang nggak punya angka 4. Nggak pernah menggunakan angka 4. Jadi kayak lantai nih ya kan, elevator mereka nggak ada yang lantai 4. Terus nomor rumah sakit mereka menghindari nomor 4. Dan kayaknya di Indonesia juga nggak ada deh yang pakai lantai 4. Ada nggak sih, Ce? Karena setauku ya, setiap aku ke tempat yang tinggi gitu ya, aku tuh nggak pernah menemukan elevator yang lantai 4 gitu. Memang nggak ada, atau memang ada tapi aku yang nggak nemu ya. Coba deh, kalau misalkan kalian pernah nemu nih di Indonesia ada gedung yang lantai 4, coba deh kasih tahu aku pengen tahu aja sih, kepo aja ada apa enggak gitu. Oke, itu dia tadi adalah beberapa deretan nomor-nomor telepon yang dipercaya sebagai nomor terkutuk. Apakah kalian penasaran, ada rasa penasaran dan ingin mencoba menelpon nomor tersebut? Apakah benar? Apakah benar-benar nyata gitu kan nomor yang dihubungi ini memang bisa membawa kejadian-kejadian yang tidak beruntung, kejadian menyeramkan gitu kan? Apakah kalian berniat untuk mencoba menelpon nomor-nomor ini? Ya udah, segitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update terbaru dari video-videoku. Dan jangan lupa untuk share juga kanca-kanca kalian supaya mereka tahu ada channelku di bumi ini. Dan kita ketemu lagi di next video ya, Oke, bye bye. Jadi kalau misalkan ada orang yang berani